Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang performance appraisal. Mari kita simak dengan seksama ya. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang ikut serta dalam membuat materi kali ini, yaitu ada Halidia, Evi Jayanti, Muhammad Ilham, Sabrina Rahma, Cika Amara Zulfira, Shirley Meira Faza, dan yang terakhir ada Desi Marlinda. Bagaimana cara menilai kinerja karyawan? Dalam video ini kita akan membahas performance appraisal. Apa sih pengertian dari performance appraisal itu? Pengertian dari performance appraisal sendiri itu adalah proses penilaian kinerja karyawan untuk mengukur pencapaian mereka terhadap tujuan organisasi. Lalu evaluasi ini membantu perusahaan dalam memberikan umpan balik, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan utama dari penilaian kinerja. Yang pertama, ada menilai kinerja karyawan berdasarkan target dan standar kerja. Yang kedua, memberikan umpan balik agar karyawan tahu kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, mengembangkan karyawan melalui pelatihan dan promosi. Yang keempat, menentukan kompensasi berdasarkan kinerja. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Lalu yang keenam, mendukung keputusan manajemen dalam rotasi, promosi, atau PHK. Lalu yang terakhir, membangun budaya kerja positif yang transparan dan adil. Nah, lalu seberapa pentingnya evaluasi kinerja dalam organisasi? Evaluasi kinerja penting untuk memastikan karyawan bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Proses ini membantu menilai pencapaian, memberikan umpan balik, serta mendukung keputusan terkait promosi, pelatihan, dan kompensasi. Dengan sistem yang transparan, evaluasi kinerja dapat meningkatkan produktivitas, motivasi, dan menciptakan budaya kerja yang adil. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penilaian kinerja. Yang pertama, ada kemampuan atau ability yang terdiri dari IQ, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, ada motivasi, yaitu minat dan sikap kerja. Yang ketiga, ada kepuasan kerja, yaitu kenyamanan dan kecintaan terhadap pekerjaan. Yang keempat, ada tingkat stres, pengaruh dari beban kerja atau masalah pribadi. Selanjutnya, yang kelima ada kondisi kerja, yaitu lingkungan yang mendukung produktivitas. Yang keenam, ada kompensasi, yaitu gaji dan insentif sebagai motivasi. Yang ketujuh, ada inisiatif dan etos kerja, yaitu kemampuan bekerja yang lebih baik. Kedelapan, ada pengalaman dan pendidikan, yaitu kompetensi dari latar belakang kerja dan pendidikan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada sikap, yaitu kepribadian dan perilaku dalam bekerja, ilustrasi karyawan di lingkungan kerja berbeda. Metode-metode dalam penilaian kinerja, yaitu yang pertama ada Graphic Rating Scale, yang berarti penilaian berbasis skala numerik untuk mengukur aspek kinerja. Yang kedua, ada ranking method, membandingkan karyawan dan memberi peringkat berdasarkan kinerja. Lalu yang ketiga ada 360 degree feedback, yaitu evaluasi dari berbagai pihak seperti atasan, rekan kerja, dan bawahan. Lalu yang keempat ada Behavioral and Core Rating Scale, yaitu penilaian berbasis perilaku. Yang kelima ada Balance Scorecard, yang berarti evaluasi dari berbagai perspektif. Lalu yang keenam ada Critical Incident Method, yaitu catatan tindakan penting karyawan. Lalu yang terakhir ada Essay Method, narasi singkat tentang kinerja karyawan.
Berikutnya, tujuan dari performance appraisal. Yang pertama, ada menilai kinerja berdasarkan target. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada karyawan. Yang ketiga, mengembangkan karyawan melalui pelatihan. Yang keempat, menentukan kompensasi berdasarkan kinerja. Dan yang kelima, mendukung keputusan manajemen ilustrasi infografis tujuan dari penilaian kinerja. Selain tujuan, terdapat juga manfaat dari performance appraisal yang terbagi menjadi dua, yaitu bagi organisasi dan bagi karyawan. Nah, manfaat bagi organisasi sendiri itu yaitu meningkatkan produktivitas, membantu keputusan SDM, dan menciptakan budaya kerja berbasis prestasi. Lalu, manfaat bagi karyawan sendiri yaitu mendapatkan umpan balik yang jelas, peluang pengembangan karir, dan kepuasan kerja. Berikutnya, ini adalah kendala dalam penilaian kinerja. Yang pertama, subjektivitas dan bias dalam evaluasi. Yang kedua, kurangnya standar penilaian yang jelas. Yang ketiga, metode yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Yang keempat, kurangnya umpan balik untuk pengembangan karyawan. Yang kelima, sulitnya mengukur kinerja secara kuantitatif. Dan yang terakhir, resistensi karyawan terhadap sistem penilaian ilustrasi contoh kendala dalam evaluasi. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa performance appraisal adalah proses penting dalam manajemen SDM untuk menilai, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja karyawan agar selaras dengan tujuan organisasi. Evaluasi yang objektif dan transparan membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, pelatihan, serta kompensasi sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan adil. Dengan metode yang tepat, komunikasi yang terbuka, dan sistem yang adil, penilaian kinerja dapat meningkatkan motivasi serta efisiensi kerja. Penting bagi organisasi untuk terus menyempurnakan proses ini agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kamu memahami pentingnya performance appraisal dalam dunia kerja.